Halo adik-adik yang akan tamat dari SMP tahun ini dan berniat untuk masuk SMA Negeri 1 STM Hilir. Mungkin dari kemarin adik-adik sudah banyak nih yang bertanya-tanya bagaimana dan kapan pendaftaran peserta didik baru di SMA Negeri 1 STM Hilir. Video kali ini tentang sosialisasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 STM Hilir. Untuk tahap 1 dibuka pada 20 Mei sampai 26 Mei 2023. Sedangkan tahap kedua dibuka pada tanggal 9 Juni sampai 26 Juni 2023. Jika adik-adik memiliki pertanyaan, adik-adik dapat menghubungi kontak person yang tertera. Yuk simak apa saja persyaratan pendaftaran di SMA Negeri 1 STM Hilir. Halo adik-adik, selamat datang di SMA Negeri 1 STM Hilir. SMA Negeri 1 STM Hilir merupakan sekolah penggerak dan sudah menuju tahun ketiga. Sekolah penggerak merupakan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Pendaftaran PPDB online terbagi dua tahap, yaitu yang tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama terbagi atas 5 jalur. Jalur pertama yaitu jalur afirmasi, yang kedua adalah jalur zonasi khusus. Jalur yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur keempat, jalur prestasi nilai rapot. Dan jalur kelima yaitu jalur prestasi non-akademik atau lomba akademik. Sedangkan tahap kedua yaitu jalur zonasi. Oke adik-adik, itu tadi tahap penerimaan peserta didik baru online tahun ajaran 2023-2024. Yuk ikuti penjelasan masing-masing dari setiap jalur pendaftaran. Jalur pertama, jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas. Daya tampung jalur afirmasi ini 20% dari daya tampung sekolah. Pendaftaran jalur afirmasi ini tidak berdasarkan zonasi. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan memiliki salah satu dari KIP, KKS, KIS, PKH, KBPNT, BST, dan program pemerintah daerah lainnya. Jalur afirmasi ini wajib menyertakan surat pernyataan orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bahwasanya siap diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan keikutsertaan program pemerintah dalam keluarga tidak mampu. Nah, dalam tahap 1 ini, seleksi yang kedua yaitu jalur zonasi khusus. Jalur zonasi khusus ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada di wilayah STM Hulu, Patumba, dan Kecamatan Biru-Biru. Dalam jalur zonasi khusus ini menggunakan kartu keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB tahun ajaran 2023-2024, atau bisa juga menggunakan surat keterangan domisili dari lurah ataupun kepala desa. Kartu keluarga yang kurang dari 1 tahun pada saat pendaftaran PPDB harus disertai surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota setempat dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga. Daya tampung zonasi khusus ini sebanyak 36 orang atau 1 kelas, dan calon peserta didik baru hanya memilih 1 sekolah. Yang ketiga adalah seleksi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Seleksi jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang terdiri dari perpindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru atau tenaga kependidikan. Adapun daya tampung pada jalur ini yaitu 5%, dan calon peserta didik baru tidak berdasarkan zonasi. Perpindahan tugas orang tua atau wali ini dibuktikan dengan surat penugasan dari lembaga atau kantor, instansi ataupun perusahaan yang memperkerjakan, dan surat tersebut berlaku maksimal 3 tahun, juga disertai dengan surat keterangan domisili.
Bagi calon peserta didik baru yang orang tuanya berstatus sebagai guru ataupun tenaga kependidikan, baik PNS maupun non-PNS, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah tempat orang tua bertugas. Dan yang terakhir, calon peserta didik harus memilih hanya satu sekolah. Yang keempat yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi ini memiliki daya tampung sebanyak 25%. Adapun pembagiannya, nilai raport sebanyak 20%, hasil lomba akademik 2%, dan hasil lomba non-akademik 3%. Jalur prestasi nilai raport dinilai dari nilai rata-rata raport semester 1 sampai semester 5 dengan bobot penilaian 70% dan akreditasi sekolah dengan bobot penilaian 30%. Mata pelajaran prestasi nilai raport terdiri atas yang pertama, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, yang kedua PKN, ketiga Bahasa Indonesia, keempat Matematika, yang kelima IPA, keenam IPS, dan yang ketujuh Bahasa Inggris. Sebelumnya, jalur prestasi ini tidak berdasarkan zonasi, maka adik-adik yang berasal dari SMP di luar Provinsi Sumatera Utara melampirkan fotokopi akreditasi sekolah asal. Jalur prestasi hasil lomba ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memperoleh juara 1, 2, dan 3 pada lomba bidang akademik ataupun non-akademik secara individu ataupun kelompok yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, nasional, dan internasional dengan memprioritaskan jenis lomba individu. Prestasi hasil lomba non-akademik dilengkapi dengan sertifikat atau piagam dari lembaga penyelenggara yang sudah dilegalisasi. Prestasi nilai raport, prestasi hasil lomba akademik maupun non-akademik diperoleh calon peserta didik saat bersekolah di SMP atau sejak kelas 7. Nah, adik-adik, pemalsuan atas bukti prestasi ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan calon peserta didik hanya memilih satu sekolah yang dituju. Nah, adik-adik, kali ini saya akan memberitahu bagaimana tata cara pendaftaran. Yang pertama, melalui jalur afirmasi. Pertama, calon peserta didik mendownload aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, login menggunakan NISN. Yang ketiga, calon peserta didik mengupload foto kartu keluarga asli. Yang keempat, mengupload foto salah satu kartu KIP, KIS, KKS, PKH, KBPNT, BST, dan program bantuan pemerintah lainnya. Dan yang terakhir, calon peserta didik mendownload bukti pendaftaran. Dan tata cara pendaftaran yang kedua melalui jalur zonasi khusus. Khusus jalur ini, peserta didik langsung datang ke SMA Negeri 1 STM Hilir dengan membawa dan menyerahkan SKL ataupun SKHUN dan menyerahkan juga fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, untuk jalur pindah tugas orang tua atau wali, calon peserta didik mengupload foto SK mutasi atau perpindahan tugas orang tua yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, ataupun perusahaan tempat mereka bekerja. Adapun khusus anak guru atau tenaga kependidikan mengupload foto surat keterangan atau surat penugasan orang tua sebagai guru dan tenaga kependidikan dari kepala sekolah tempat bertugas. Kali ini kita menjelaskan tata cara pendaftaran melalui jalur prestasi. Adapun peserta didik harus mendownload aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login menggunakan NISN. Yang kedua, peserta didik mengupload foto kartu keluarga asli. Khusus jalur prestasi nilai raport, peserta didik mengisi dan mengupload nilai raport semester 1 sampai semester 5 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama, Matematika, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS.
Khusus jalur prestasi hasil lomba akademik dan non-akademik, calon peserta didik mengisi data prestasi dan mengupload bukti dokumen prestasi. Kemudian calon peserta didik mendownload bukti pendaftaran. Nah, ini yang terakhir teman-teman, tata cara pendaftaran melalui jalur zonasi. Calon peserta didik mendownload aplikasi PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan login menggunakan NISN. Yang kedua, calon peserta didik mengisi pendaftaran dan penitikan koordinat sesuai alamat atau domisili kartu keluarga yang asli. Dan yang ketiga, calon peserta didik mengupload foto kartu keluarga asli. Dan yang terakhir, mendownload bukti pendaftaran. Nah, adik-adik, itu tadi sosialisasi seputar penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 di SMA Negeri 1 STM Hilir. Sampai ketemu di SMA Negeri 1 STM Hilir, bertemu dengan ibu bapak guru yang cantik dan ganteng dan pastinya super kece dan bersahabat. Sampai ketemu adik-adik di SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekian dan terima kasih. Ayo terus maju, menuntut ilmu kabur, tunaikan tugas sucimu.